Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Frans Ide Yutan Sitorus. Saya dari kelas D3 MP 4301. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan bisnis plan yang saya lakukan. Ini saya akan membahas beberapa hal. Dapat kita lihat dalam materi, yaitu yang pertama, bisnis profil. Lalu yang kedua, the market, yang ketiga development production, yang keempat organization, yang kelima financing, dan yang terakhir marketing. Oke teman-teman, kita bahas dari materi pertama ya. Yang pertama, the business profile. Dalam the business profile ini ada overview of industry environment, ada customer profile, dan ada produk. Saya jelaskan dari awal. Overview of industry environment. Saya memilih sektor industri consumer. Mengapa? Karena sektor industri tersebut memiliki prospek perkembangan ke depannya, begitu teman-teman. Bahwa industri consumer tidak akan redup seiring berkembangnya zaman. Sebab manusia akan selalu membutuhkan makanan tentunya. Hal yang menginspirasi saya terjun pada bisnis ini ialah banyak anak-anak muda yang sukses pada bisnis consumer dengan produk yang mereka buat sendiri maupun produk yang mereka perjualkan kembali. Dengan begitu, saya terinspirasi untuk mengembangkan produk makanan dari daerah saya, teman-teman. Meskipun bukan yang terbaru, tetapi saya memiliki inovasi yang baru untuk perkembangan produk makanan ini. Dan saya yakin serta optimis terhadap inovasi saya ini. Lalu yang kedua, customer profile. Siapa sih customer profile dari produk yang saya buat ini? Target customer pada produk yang saya buat ini hampir mencakup seluruh kalangan. Baik itu anak-anak, baik itu remaja, dewasa, mahasiswa, orang tua, lansia, dan lain sebagainya. Pada kalangan anak-anak, produk ini bisa dikonsumsi sambil bermain. Pada kalangan mahasiswa bisa dikonsumsi mereka sambil berdiskusi, belajar, dan sama halnya seperti orang dewasa dan lansia. Lalu produk. Produk yang saya jual adalah roti ketawa, teman-teman. Mungkin jika kalian ada kesempatan untuk berlibur atau datang ke daerah Medan, khususnya Pematang Siantar atau daerah Tapanuli, kalian akan mudah untuk menemukan produk roti ketawa ini. Karena roti ini udah ciri khas, udah makanan khas dari daerah saya ini. Roti ketawa berbentuk bulat, terus rasanya tergantung variannya, ada yang manis, ada yang keras, dan lain sebagainya. Lalu kita bahas dalam materi kedua, teman-teman, yaitu the market. Dalam the market ada customer, ada market size atau trends, ada competition. Kita bahas dari customer. Target utama dari produk ini adalah kalangan pekerja, target utamanya. Mengapa demikian? Karena banyak pekerja yang membutuhkan makanan ringan sebagai jeda mereka sebelum makan siang tentunya. Pada kalangan ini, roti ketawa sangat dibutuhkan. Selain rasanya gurih, enak, dapat mengobati rasa lapar tentunya. Pada orang-orang pekerja yang dimaksud
dalam hal pekerja keras seperti kuli bangunan dan lain sebagainya, roti ini sangat dibutuhkan. Namun tidak menutup kemungkinan juga, teman-teman, produk ini saya targetkan kepada kalangan anak muda, remaja, orang tua melalui pengecer, melalui retail, melalui warung-warung kecil, sehingga banyak orang bisa menikmati produk ini. Lalu lanjut pada market size atau trends. Jumlah market keseluruhan sampai saat ini masih berfokus pada daerah Kabupaten Toba, yaitu daerah saya sendiri. Jadi produk yang saya buat ini, saya fokuskan untuk menguasai market sekabupaten ini. Sekabupaten ini saya ulangi, sehingga jika pada target ini lancar dan mendukung, maka saya akan melanjutkan atau mengembangkan pada daerah lain, terutama pada daerah tetangga tentunya. Daerah ini bisa sebagai destinasi uji coba yang akan saya lakukan. Lalu competition. Dalam competition, saya melihat dan menganalisis bahwa ke depannya saya akan berhadapan dengan produk makanan terbaru. Produk apa itu? Seperti cocopi yang sangat diminati anak kecil atau remaja, bahkan mahasiswa seperti saya, karena coklat manis, lembut, dan lain sebagainya. Lalu sari roti. Mengapa demikian? Karena produk ini kebutuhan waktu konsumsinya sama dengan produk produk yang saya buat. Selain produk tersebut, ada juga produk tradisional yang sampai saat ini masih berkembang. Produk apa itu? Seperti risol, goreng-gorengan, dan lain sebagainya, ombus-ombus dari Tapanuli Utara, lalu goreng risol, dan lain sebagainya. Karena berada pada pasar yang sama dan kondisi geografis yang sama, maka produk tersebut menjadi kompetitor pada produk saya ini. Nah, kita masuk pada materi ketiga, yaitu development atau production. Dalam development ada 3 hal. Yang pertama, development status, key partners, production process. Kita pada yang pertama, development status. Saya akan menjelaskan, sampai saat ini saya sudah merasa siap untuk membuat produk saya ini. Saya sudah didukung dengan SDM yang berpengalaman, seperti ibu saya sebagai pembuat makanan ini, tentunya pembuat produk ini, dan juga didukung oleh lokasi oleh geografis yang mendukung, teman-teman. Dalam hal pembuatan produk, saya tidak kesulitan lagi mencari bahan baku, terus mencari bahan-bahan pendukung, dan dalam realisasinya, banyak orang mengatakan bahwa produk makanan yang kami buat ini berkualitas, oke, enak, dan renyah, teman-teman. Dalam bisnis makanan, yang paling utama adalah kualitas dari makanan tersebut. Sehingga saya sendiri sebagai CEO atau owner dari produk ini berfokus pada kualitas produk makanan agar menjaga kepercayaan dari konsumen kami sendiri. Lalu key partners, siapa sih partner-partner saya dalam membangun bisnis ini? Sampai saat ini saya sudah memikirkan beberapa mitra yang akan membantu keberhasilan usaha ini. Berhubung lokasi geografis yang sangat mendukung, saya bisa mensuplai produk ini ke kantin perusahaan dekat lokasi rumah saya, terus kantin sekolah SD, SMP, dan SMA, saya bisa mensuplai, lalu
toko atau warung-warung kecil dan bahkan minimarket menerima produk saya ini. Mungkin itu partner-partner saya untuk mengembangkan produk ini. Lalu yang ketiga, production process. Dalam production process, saya bekerja sama dengan orang tua saya. Untuk detail prosesnya, membuat dengan beberapa bahan seperti tepung. Yang pertama, gula, ragi, telur, dan beberapa bahan baku lainnya. Dalam produksi produk ini, saya serahkan sepenuhnya kepada orang tua saya. Saya percaya orang tua saya mampu melakukan hal itu dengan baik. Lalu ada juga key activities and expenses and capital recruitment. Dalam key activities, apa sih aktivitas yang menjadi kunci keberhasilan dari usaha ini? Kunci keberhasilannya ada di kerja sama tim. Sebagaimana tim di sini adalah orang tua saya dan mitra-mitra saya yang saya jelaskan tadi. Lalu ke materi 4, yaitu organization. Ada organization charts, ada personal job desk. Dalam struktur organisasi dari perusahaan saya ini, ada CEO, yaitu saya sendiri, ada staf produksi, yaitu orang tua saya, dibantu beberapa temannya, lalu staf logistik. Staf logistik ini saudara saya juga yang menyiapkan bahan baku, menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Lalu dalam berhubungan kepada mitra, kepada perusahaan, kepada retail, kepada toko, dan lain sebagainya, saya yang langsung berhubungan sebagai pemasar, sebagai penghubung di antara produk ini dan retailnya. Saya lah di sini yang bekerja. Lalu personal job desk. Personal job desk itu seperti apa sih pekerjaan dari SEO, apa sih pekerjaan dari staf logistik, apa sih pekerjaan dari staf produksi. Kita masuk ke materi 5, materi yang terakhir, yaitu financing strategi, cash flow, dan exit plan. Saya mulai dari financing strategi. Pada financing strategi ini, saya di sini membuat prinsip keuangan bisnis akan dibedakan dengan keuangan pribadi. Sehingga kondisi bisnis dapat dengan mudah diketahui, teman-teman. Karena kondisi keuangan pribadi saya berbeda dengan kondisi keuangan bisnis. Itu dipisahkan. Sehingga pengeluaran pemasukan dari bisnis ini dapat saya hitung, dapat saya analisa dengan baik dan mudah. Lalu ada cash flow. Dalam cash flow ini mungkin bisa dilihat dalam laporan biar lebih lengkap, lebih detail, dan dapat dipahami dengan baik. Lalu exit plan, mungkin ini lebih spesifiknya ke solusi kali ya. Jika saya mengalami kerugian, maka saya akan melakukan pembenahan-pembenahan pada masalah yang menimbulkan kerugian. Yaitu saya akan mengevaluasi seluruh kinerja tim. Di mana sih kesalahan, di mana sih kebocoran, sehingga terjadi kerugian. Setelah saya mengetahui topik permasalahan, maka saya akan melakukan perbaikan, melakukan pembenahan pada tim ataupun pada diri saya sendiri begitu. Yang terakhir, marketing. Dalam marketing ini ada marketing plan, advertising and promotion plans, ada yang how I plan to take advantage on competitor weak points. Saya jelaskan dari marketing plan. Bagaimana sih rencana pemasaran? Saya akan melakukan rencana pemasaran melalui retail yang ada dan strategi yang dilakukan untuk mendapatkan leads, yaitu yang pertama,
pengenalan brand. Kenapa perlu pengenalan brand ini? Karena melalui pengenalan brand ini, disitulah pondasi dari produk. Misalnya, brand saya ini Roti Ketawa. Jika banyak orang telah mengenal Roti Ketawa saya ini, maka dengan mudah saya menjual produk ini. Karena dengan melihat dan mendengar brand Roti Ketawa tersebut, orang-orang sudah yakin bahwa kualitas dari produk saya itu baik dan bermanfaat. Lalu yang kedua apa? Promosi yang tepat dan menarik. Melalui promosi yang tepat dan menarik, saya bisa mendapatkan leads. Bagaimana caranya? Promosi akan saya targetkan melalui media-media sosial yang ada dan media-media lainnya. Terus yang ketiga apa? Kemasan. Dengan kemasan yang baik, kemasan yang rapi, terjaga, maka produk ini akan semakin kuat dan semakin dipercaya oleh konsumen. Lalu advertising and promotion plans. Cara saya melakukan promosi pada produk ini yaitu dengan mengenalkan Roti Ketawa. Bagaimana cara mengenalkannya? Melalui teman-teman, melalui relasi, melalui mulut ke mulut. Ini sih cara-cara yang paling simpel sebelum menggunakan teknik marketing online atau digital marketing. Lalu yang kedua, membuat diskon atau promo. Melalui diskon atau promo, produk ini akan semakin dikenal. Lalu yang ketiga, kita memanfaatkan digital marketing dengan penjualan secara online. Lalu yang terakhir, how I plan to take advantage of competitor weak points. Saya melihat beberapa kompetitor saya mengalami kelemahan. Kelemahan sebagaimana? Yang pertama, produk mereka tidak memiliki brand yang kuat. Lalu yang kedua apa? Produksi barang tidak stabil. Bagaimana itu? Misalnya pada hari ini mereka memproduksi barang 50, besok memproduksi 25. Jadi produk mereka tidak stabil begitu, kadang kosong, kadang ada gitu. Jadi konsumen merasa produk ini tidak jelas begitu. Lalu yang ketiga, bungkusnya masih tradisional. Dalam tahap kemasan mereka kalah begitu. Lalu yang keempat, proses pemasaran masih manual, melakukan teknik lama, teknik tradisional begitu. Itu sih yang dapat saya jelaskan dari bisnis plan yang saya lakukan. Semoga melalui presentasi ini teman-teman semua dapat ilmu, dapat pengetahuan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.